Hai teman-teman para pecinta tanaman anggur. Hari ini saya akan mereview progres pertumbuhan dari tanaman anggur saya ini. Ini jenis Dickson ya teman-teman. Ini setelah 2 minggu saya memindahkan ke media tanam yang lebih besar. Itu menggunakan planter bag 100 liter ini. Ya, saya melihat pertumbuhannya sangat cepat teman-teman ya. Kemarin saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya. Untuk media tanamnya ini saya menggunakan campuran kue kambing, sekam bakar dan sekam lapuk, ditambah tanah humus bambu ya teman-teman. Ya, saya lihat sepertinya cocok ini untuk media tanamnya dan pertumbuhannya sangat cepat. Terlihat di tunasnya juga ini sangat-sangat vigor ya teman-teman. Ini saya pakai kayu untuk sementara. Saya belum membuat para-paranya untuk tanaman anggur di zone ini. Rencana saya akan menggunakan sistem para-para ya untuk perambatannya. Tapi belum sempat dibuat ini. Di daun-daun ini terlihat ada bercak-bercak putih. Ini sebenarnya fungisida yang saya kasih ya. Saya menyemprotkan fungisida untuk mencegah jamur ya teman-teman. Karena ini anggur ini saya tidak pakai penutup ataupun tap ya. Langsung terbuka jadi terkena air hujan setiap hari. Untuk mencegah jamur itu saya pakai fungisida jenis antrakol ya teman-teman. Ya, terlihat sangat-sangat vigor. Di sini juga ada jenis anggur Jupiter ya. Ini saya gabung saja ini kayu ini karena ini untuk sementara saja. Ini jenis anggur Jupiter ini. Kemarin pertumbuhannya tersendat di sini ya. Tidak mau keluar tunas baru. Lalu di ujung ini saya potong aja ya teman-teman. Saya potong di sini, kemudian keluar tunas air baru. Nah, ini yang akan saya pelihara untuk lanjutan daripada batang primernya ini. Batang sekunder maksud saya. Ini anggur Jupiter juga ini terlihat sangat vigor, alhamdulillah sehat ya. Ini untuk waktu 2 minggu ya setelah saya pindahkan ke planter bag ini. Terlihat sangat cepat. Di 2 hari yang lalu saya pasang ini kayu ya, saya ikat ini batangnya di kayu ini. Sampai di sini ya teman-teman, di 2 hari yang lalu. Di proses pertumbuhan 2 hari itu mencapai sekitar 50 cm ya. Sekitar 50 cm, cepat sekali. Seharusnya ini sudah dirambatkan ke para-para. Cuma karena belum sempat aja bikin dan tukang lasnya belum sempat yang untuk ngerjain ini. Rencananya saya akan bikin para-para di lahan kosong ini ya. Ini masih dipenuhi rumputan dan sayur-sayuran. Ini bekas bayam yang saya tanam di musim kemarau kemarin. Di musim hujan kurang begitu sehat saya lihat ini. Makanya saya semprot mati semua ini sayur-sayuran biar bersih di bawah para-paranya. Ini juga terlihat sangat cepat ya pertumbuhannya. Jadi terbukti ya untuk media tanam yang saya pakai ini. Lupa saya sebutkan tadi satu ya. Saya campur juga dengan pasir kali. Untuk campurannya ini untuk campuran karena ini ada beberapa jenis, yaitu kue kambing, sekam bakar, sekam lapuk, sama pasir dan tanah humus bambu. Untuk campurannya saya menggunakan sekam bakarnya dengan ukuran 2 kali, kemudian 2 kali yang dimaksud ini di 2 takaran ya, 2 porsi. Kemudian untuk pasir, kue kambing sama tanah humus bambu itu untuk 1 takaran ya. Semisal kita mau bikin atau mencampur untuk 100 planter bag 100 liter ini, saya pakai ember tanggung itu ya. Saya takar pakai ember tanggung itu. Untuk sekam lapuk atau sekam bakarnya itu dengan takaran 2 ember. Kemudian kue kambingnya 1 ember. Lalu untuk pasirnya 1 ember. Ditambah dengan kapur dolomit ya. Kapur dolomit sama furadan. Untuk biar lebih jelas saya kasih lihat ya ember yang saya pakai untuk takarannya. Jadi ember yang sebesar ini ya teman-teman. Yang tanggung sebesar ini. Ember yang sebesar ini. Ini ember tanggung ya. Saya karena nggak ada takaran khusus ya, saya pakai aja ember ini supaya takarannya menurut saya pas lah untuk campurannya ya. Jadi jangan lupa dicampurkan juga dengan furadan, karena pengalaman saya sebelumnya yang tidak saya pakai furadan itu di dalam media tanam ini akan ada atau akan hidup semacam cacing tanah. Itu bukan cacing tanah yang panjang itu teman-teman, cacing tanah yang biasa memakan akar tanaman itu. Jadi penting untuk kita masukkan furadan. Kemudian sama kapur dolomit itu saya sengaja campurkan untuk menetralkan kandungan asamnya, asam tanah. Ya, jadi saya lihat untuk media tanam ini saya menggunakan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi bagus. Kemudian untuk sirkulasi airnya juga sangat cepat untuk meresapnya. Jadi air tidak akan mengendap. Karena tanaman anggur
tidak butuh basah yang berlebihannya. Dia hanya butuh lembab aja, sehingga penting air yang kita siram itu harus cepat turun ke bawah. Jadi alhamdulillah ini sangat sehat menurut saya, teman-teman. Untuk pemupukannya, saya memberikan pupuk 1 minggu pasca saya melakukan pemindahan media tanam ini. Itu saya kasih pupuk NPK ya, NPK Mutiara. Pupuk NPK Mutiara saya campur dengan magnesium sulfat. Saya campur dengan takaran untuk pupuk NPK-nya sekitar 7 gram, teman-teman. Saya pakai ada takaran khususnya untuk 7 gram. Jadi saya nggak berani untuk kasih yang dengan dosis yang besar karena tanaman ini saya anggap masih kecil lah. Kemudian magnesium sulfat itu sekitar 5 gram. Lalu saya campurkan ke dua bahan itu. Saya kocor ya, saya campur dengan sekitar 5 liter air. Kemudian saya siram. Ya begitupun di anggur Jupiter ini. Saya kasih pupuk dengan dosis yang sama ya, teman-teman. Kalau untuk anggur yang sudah besar, bisa kita kasih untuk 10 gram lah. Jadi untuk yang pemupukan di anggur yang seusia kurang lebih 1 bulan seperti ini ya, kita kurangi saja dosisnya. Saya pakai dosis aman aja. Daripada nanti overdosis, anggur ini bisa mati ya. Jadi saya pakai aja dosis aman. Ya, demikian dulu review untuk hari ini. Untuk perkembangan ke depan saya akan review lagi ya, teman-teman.